Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahidah dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ragam bahasa pada pesan kesehatan di lingkungan puskesmas daerah. Yang pertama, bahasa erat kaitannya dengan penyampaian ide atau gagasan yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikut ini konsep komunikasi menurut Kraft, bahwasanya bahasa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, baik komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, maupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sejalan dengan pemikiran Kerr dan Agustin, ciri-ciri hakikat bahasa antara lain bahasa itu sebagai sistem lambang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Berbicara mengenai bahasa, satu hal yang tidak akan terlepas yaitu ragam bahasa. Dan ada yang perlu diperhatikan yaitu media yang digunakan, latar belakang penutur, dan pokok persoalan yang akan dibicarakan. Media yang digunakan bisa berupa media tulis maupun media lisan tergantung dengan situasi yang ada pada saat itu. Selain itu, latar belakang penutur juga harus diperhatikan. Jika latar belakang penutur berprofesi sebagai dokter, akan berbeda bahasanya dengan pedagang asongan. Untuk menghubungkan pokok pembicaraan pasti ada tema yang dibicarakan. Jika tidak ada pokok pembicaraan, maka akan bias topik pembicaraannya. Pesan kesehatan yang telah tertempel dalam sebuah poster atau media lain banyak menggunakan variasi bahasa. Mereka banyak memainkan bahasa agar lebih menarik dan pembaca mau membaca serta memahaminya. Terkadang bahasa yang digunakan itu lebih menggunakan bahasa alamiah dari profesi dokter, dengan kata lain menggunakan bahasa kedokteran atau menggunakan variasi bahasa. Mereka banyak memainkan bahasa agar lebih menarik dan pembaca mau membaca serta memahaminya. Terkadang bahasa yang digunakan itu lebih menggunakan bahasa alamiah dari profesi dokter, dengan kata lain menggunakan bahasa kedokteran atau register untuk penyampaiannya. Misalnya kata hepatitis, nyamuk aegypti, TBC, azfa, dan lain sebagainya. Bahasa yang alamiah itu akan tidak dimengerti oleh orang awam sebelum dijelaskan terlebih dahulu. Maka dari itu penelitian ini akan membahas ragam bahasa yang digunakan oleh pihak kesehatan dan mencari responding masyarakat. Apakah dengan menggunakan bahasa seperti itu akan dimengerti oleh orang awam? Penganalisisan itu akan dikaji penggunaan imbuhan yang lengkap, penggunaan kata baku, penggunaan EYD, dan analisis pengaruh bahasa daerah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Siti Maesaro akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah teknik observasi. Nah, langkah yang lebih penting ialah daya analis yang dapat diketahui makna tersembunyi dari balik penglihatan, pendengaran, dan juga penciuman. Keabsahan data adalah uji kredibilitas suatu data yang diperoleh. Keabsahan data di sini diperoleh dengan jalan triangulasi data. Hal ini diperkuat dengan adanya pengumpulan teknik data yang menggunakan teknik observasi. Nah, triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara, teori, metode, dan juga teknik dan waktu. Pada gilirannya, triangulasi memiliki banyak makna dengan berbagai istilah seperti multikasus, lintas kasus, strategi replikasi, analis campuran, dan juga sebagainya. Kenapa disebut triangulasi? Karena hanya menggunakan tidak hanya satu teknik pengumpulan datanya itu tidak hanya satu gitu. Jadi menggunakan teknik observasi, simak, teknik catat, dokumentasi, dan teknik angket. Teknik analis data dari penelitian ini menggunakan metode pedah dan agih dengan teknik dasarnya, yaitu teknik pilah unsur penentu atau PUP,
Teknik lanjutan dari metode padan yaitu teknik hubungan banding menyamakan HBS, menyamakan atau HBS, dan selanjutnya metode agih. Teknik selanjutnya ialah teknik perluas dan teknik ganti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Parida. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu C. Hasil pembahasan. Dari perumusan masalah penelitian ini, analisis datanya memfokuskan pada bentuk, jenis, ragam bahasa, penggunaan impuhan, penggunaan bentuk baku, penggunaan EYD, dan penggunaan bahasa daerah. 1. Jenis ragam bahasa. Ragam bahasa ialah variasi bahasa yang digunakan sehari-hari. Ragam bahasa banyak diidentifikasikan sebagai keanekaragaman bahasa yang digunakan manusia. Penelitian ini menggunakan ragam bahasa tulis yang bermediakan pesan kesehatan. Pertama, dari segi pembicara atau penulis. Ragam bahasa dapat diperinci berdasarkan A. Daerah, B. Pendidikan, C. Sikap. A. Ragam bahasa daerah atau logat. Data 10 menunjukkan bentuk ragam daerah: ASI gampang, oral lalang, cepat berangkang. Jika dibahasa Indonesiakan menjadi ASI mudah, tidak mahal, cepat merangkak, kalimat itu bisa dikatakan menjadi ragam bahasa daerah atau logat karena terdapat unsur kedaerahan, yaitu bahasa Jawa. B. Ragam bahasa yang ditinjau dari segi pendidikan. Penelitian ini menggunakan ragam bahasa cendekiawan pada bidang ilmu kesehatan, sehingga terkadang sulit untuk memahaminya jika ada bahasa ilmiah yang perlu dicari artinya. C. Ragam bahasa dijadikan dari sikap pembicara atau penulis. Suasana dalam pesan kesehatan ini terlihat tidak formal atau bahasanya santai, terkadang menggunakan ragam bahasa lisan yang sebaiknya tidak digunakan dalam bahasa ragam tulis. Kedua, dari segi pemakaiannya, ragam bahasa dibedakan berdasarkan A. Ragam bahasa yang ditinjau dari pokok persoalan berhubungan erat dengan hal yang dikuasai. B. Ragam bahasa ditinjau dari sarana dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. 2. Penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan yang sering disebut afiksasi sering digunakan dalam ragam bahasa tulis. Proses afiksasi ini bisa merubah bentuk asli dari kata dasarnya sendiri. Data 3, di kawasan dilarang merokok. Proses imbuhan ini menunjukkan pada kata dilarang dan merokok. Kata dilarang berproses dari ditambah larang, dan prefiks ini tidak akan merubah bentuk kata dasar itu sendiri. Selain kata dilarang, kata yang mengalami afiksasi yaitu kata merokok. Kata merokok berproses dari me ditambah rokok. 3. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku digunakan untuk membakukan sebuah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya data 6, bila ingin tahu seharusnya kata bila dibakukan menjadi kata apabila, karena kata bila dirasa kurang baku dan terkesan menggunakan bahasa lisan bukan bahasa tulis. 4. Penggunaan EYD. Penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam sebuah tulisan pesan kesehatan terkadang tidak pernah diperhatikan. Terpenting dalam pesan kesehatan itu disampaikan kepada pembaca. Contohnya data 1, pilih gaya hidup sehat tanpa HIV dan AIDS. Semuanya memakai kalimat huruf besar. Kalimat yang betul sesuai EYD, pilih gaya hidup sehat tanpa HIV dan AIDS. Cuma HIV dan AIDS aja yang hurufnya besar. 5. Unsur pencampuran bahasa atau yang disebut dialek. Pada data 10 terdapat pencampuran bahasa, yaitu bahasa Jawa, ASI gampang, oral larang, cepat berangkang. Pencampuran ini terjadi karena sebagian besar pengunjung dari Puskesmas Tengaran ialah orang Jawa Tengah dengan bahasa Ibu Jawa. Tujuan yang mungkin terjadi yaitu menarik pembaca yang sebagian besar berbahasa Jawa
supaya membaca pesan tersebut paham maksud kesemuanya. Keenam, realisasi pesan kesehatan terhadap masyarakat. Pembaca respon masyarakat terhadap pesan kesehatan yang berupa poster di Puskesmas Tengaran cukup baik. Bisa dilihat dari presentasi pembaca 11 lebih tinggi yang di rata-rata sekitar 56% dengan mengambil sampel 30 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Nur Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, simpulan atau simpulan. Simpulan yang dapat diambil dari perumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut. Bentuk ragam bahasa yang ada pada pesan kesehatan di Puskesmas Tengaran ialah adanya ragam bahasa daerah, adanya ragam cendekiawan dalam bidang kesehatan. Bentuk bahasanya yang tidak formal, pokok persoalan dapat ragam bahasa ini berkaitan erat dengan bidang kesehatan. Sarana yang digunakan yaitu bentuk tulis dan pesan. Kesehatan ini ada gangguan percampuran dengan bahasa lain, baik bahasa Inggris atau daerah atau bahasa ilmiah. Jika dilihat ciri-ciri bentuk tulisannya, termasuk pada ragam bahasa fungsional yang membahas pada bidang kesehatan, pada penggunaan imbuhan, dikaji tentang bentuk aplikasi, prekis, infiks, supliks, dan konfliks. Fungsi dari imbuhan dan nosi atau variasi bahasa akibat adanya proses aplikasi, banyaknya pengguna kata yang tidak baku dengan ditandai banyak penggunaan bahasa lisan dan daerah. Penulisannya banyak yang tidak sesuai dengan